Ya, jumpa lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah setelah kita melewati 2023 dan saat ini kita sampai pada tahun 2024. Dan dalam program kita di tahun baru ini saya sedang bersama dengan seorang narasumber yang adalah tokoh pemuda tapi juga adalah orang lama namun dibilang muka baru. Dan saya langsung perkenalkan saja narasumber kita. Di sini ada Kakak Frank. Selamat jumpa Kakak, apa kabar? Syukur puji Tuhan. Sehat ya? Sehat. Selamat tahun baru Kakak. Selamat tahun baru. Ya, pemirsa di rumah langsung saja saya akan berikan kesempatan kepada Kakak Frank untuk dapat memperkenalkan diri, nama, status, dan aktivitas kesehariannya dalam masyarakat juga organisasi sebelumnya dan sampai hari ini sehingga kita semua bisa tahu. Namun sebelumnya pemirsa di rumah, tema kita adalah Caleg OAP Adu Gagasan dan perkenalan ini langsung saya berikan kepada narasumber kita. Kakak Frank silakan sambil. Baik, terima kasih. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Franky M. Rumere. Saya sudah beristri, anak saya dikaruniakan 5 orang anak. Dan pada saat ini saya sedang berkiprah sebagai salah satu caleg dari Partai Hanura di Provinsi Papua Barat Daya, daerah pemilihan Kota Sorong 1. Pengalaman organisasi saya sebelumnya, saya lebih banyak berkecimpung ke organisasi-organisasi politik. Terutama kalau mau bicara jujur, saya termasuk salah satu kader Golkar yang sempat mengikuti tahapan-tahapan Golkar sampai ke tingkat nasional. Namun pada saat ini saya pindah bergabung dengan Partai Hanura, tepatnya di tahun 2014 dan sampai saat ini. Dan jabatan secara struktural di organisasi Partai Hanura, saya adalah salah satu wakil ketua di DPD Hanura Provinsi Papua Barat Daya. Ya, baik Kakak Frank, luar biasa ya. Saya terkagum-kagum, ini pengalamannya banyak sekali. Saya sempat dengar Kakak juga dulu berkiprah sebelumnya di organisasi Golkar. Golkar ya? Ya. Namun kita akan gali lebih dalam lagi pemirsa di rumah bersama dengan Kakak Franky. Namun sebelumnya kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah, bukan cari-cari masalah. Tema kita adalah Caleg OAP Adu Gagasan dan masih bersama dengan narasumber kita Kakak Franky Rumere. Kita akan bertanya, Kakak, bolehkah Kakak berbagi dengan kita ya? Boleh. Tadi banyak sekali pengalamannya di organisasi dan lebih banyak menghabiskan waktu di dunia politik ya Kakak ya. Sampai kalau tadi saya tidak salah sampai di Jakarta sana ya. Tokoh dan pasti tentu punya pengalaman sekali. Namun di 2014 ya sampai dengan saat ini Kakak maju dari Partai Hanura. Mungkin kita boleh tahu pemirsa di rumah ini terutama pemilih pemula karena ini kan sudah dalam tahapan kampanye Kakak. Apa yang membuat sampai seorang Kakak Franky yang mempunyai segudang pengalaman menjadi seorang pengurus dulu di tingkat daerah sampai di nasional dan hari ini mau maju sebagai caleg DPRD provinsi di Partai Hanura. Mungkin kita bisa tahu bersama Kakak, silakan. Ya. Baik, makasih. Jadi ini kita bicara pengalaman. Kenapa hari ini Kakak selaku anak Papua mau maju sebagai caleg? Jujur saja, menurut mungkin ya bagi orang lain, tapi bagi saya menjadi seorang caleg itu bukan hanya sekedar ingin merubah status sosial atau bukan hanya sekedar untuk merubah ekonomi, tapi bagi saya caleg itu sebenarnya kita bagaimana bisa hadir untuk membawa sebuah perubahan. Sebuah perubahan, karena yang menurut Kakak sampai saat ini masih banyak
Ya. Masih banyak kita punya masyarakat yang hari ini menjadi penonton di Ya. atas tanahnya sendiri. Wow, iya benar ya. Ya, kalau kita bicara jujur pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi ini kan banyak anggota DPR yang notabene-nya bukan orang asli Papua. Ya, Nah, benar sekali. sementara ini tempat ini DPR ini seharusnya yang hadir dan bisa tahu masalah yang sedang terjadi di daerah kita hanya kita sendiri. Ya. Toh, kenapa kita orang Papua punya aspirasi harus diwakili sama orang lain? Orang bukan Papua Bukan ya. orang asli. Iya Ya. benar. Jadi saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa terutama yang tadi ada bilang seperti pemilih-pemilih pemula, Ya, pemilih milenial ya kayak. pemilih milenial. Ya. Sebenarnya pemilih milenial ini adalah kelompok-kelompok pemilih yang cerdas. Tetapi kecerdasan kita ini bisa dibelanjakan dengan, ya boleh dikatakan dengan uang, Dengan uang ya. ya dengan barang. Nah, sementara potensi-potensi anak Papua yang banyak ini, yang pintar sebenarnya, yang Ya. mampu menyelesaikan masalah, tidak dapat masuk ke kursi terhormat, kursi legislatif untuk mewakili aspirasi kita. Iya, iya. Karena apa tadi? Suara-suara orang asli Papua sudah dibelanjakan. Apa katanya di sini yang sudah keluar katanya dibeli ya. Kasarnya Dibayar begitu, ya, sudah gitu. dibayar. Nah, sehingga ketika DPR di dalam sana, kita berharap sebagai lembaga pengawas, Iya. lembaga yang sebenarnya kalau dalam fungsi pemerintahan, itu kan legislatif adalah mitra pemerintah. Mitra Legislatif ini kan termasuk salah satu penyelenggara pemerintah. Dalam undang-undang, penyelenggara pemerintah kan ada eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Legislatif. Nah, tetapi dalam perannya, eksekutif ini jalan sendiri, legislatif ini jadi yang menjadi bos itu eksekutif. Legislatif ini Justru terbalik ya. terbalik. Fungsi legislatifnya terbalik. pengawasannya ya Pengawasan tidak ada. tidak berjalan Nah, ya. untuk itu, saya punya cita-cita ingin menjadi caleg, sehingga bagaimana saya ikut membantu mengawasi pemerintah soal kebijakan yang memang harus pro rakyat Kepada masyarakat. kepada masyarakat kita. Iya. Jadi masyarakat Papua yang dimaksudkan di sini adalah masyarakat Papua Barat Daya itu Iya. bukan kami anak yang OAP saja, tetapi seluruh anak-anak non Papua yang sudah lahir hidup besar di atas tanah ini, dia juga harus ikut diperhatikan. Iya. Tetapi yang terjadi justru orang yang baru datang kemarin sore KTP-nya terbit besok pagi Bisa langsung jadi. bisa langsung jadi. Apalagi kayak ini kan provinsi kita ini juga baru Provinsinya ya. baru. Ini kalau tidak diproteksi juga Ya, fatal juga ya. sehingga tujuannya kakak itu bagaimana ikut membantu pemerintah, kita memproteksi hal-hal yang seperti tadi. Iya. Sehingga kami orang asli Papua dan orang asli non Papua, tetapi dia sudah hidup lahir besar di atas tanah ini, bisa juga mengambil bagian. Karena mereka dan kami jadi penonton. Sementara orang yang datang kemarin sore baru masuk dengan kapal, terus langsung punya ini punya itu. Kalau saya boleh tangkap ya, Ya. yang mendasar sebenarnya kan kalau kita lihat kan kakak merasa bahwa masih kurang diperhatikan ya Kurang. kebijakan kepada masyarakat Ya. dalam hal ini pengawasan sebagai DPR yang Ya. sudah berjalan Ya, sehingga kakak ingin maju. ya, Selanjutnya mungkin kita akan menggali lagi ya kakak Ya. ya. Namun sebelumnya pemirsa di rumah bersama dengan narasumber kita kakak Franky, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Umbir dalam program kita Belanja Masalah bukan cari-cari masalah. Tentunya kita ingin mencari solusi bagi masyarakat yang ada di Papua Barat Daya sehingga masyarakat harus sejahtera di atas tanahnya sendiri di mana provinsi ini masih baru, dan untuk itulah kita tadi boleh berkenalan dan berbicara bersama dengan narasumber kita Kakak Franky Romere yang hari ini juga maju mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD provinsi. Namun lebih jelasnya nanti kita akan tanya biar Kakak Franky bisa menjelaskan dari partai mana, nomor urut buat kita sekalian. Kakak Franky, tadi sempat terpotong, kita sudah dengar alasan-alasan yang mendasar sekali buat Kakak maju dalam kancah pileg nanti ya. Ya. Mungkin yang bisa Kakak bantu kepada kita bahkan masyarakat
Ya. terutama pemilih milenial ya, Ya. yang belum menentukan arah pemilihannya kemana nih. Ya. Uh, kita bisa dapat masukan atau gambaran. Kakak punya pengalaman banyak sekali ya, sebagai dulu anggota dan sekarang maju. Tentunya dengan pengalaman-pengalaman ini bisa meyakinkan kita masyarakat sehingga kita tidak salah pilih. Apalagi sekarang ini ada istilah serangan fajar, ada Ya. juga yang bilang golput karena Ya. tidak suka dengan calon-calon 5 tahun lalu itu tidak memilih. Kakak boleh berbagi Kak Ya. kepada kita semua, apa yang menurut kakak kurang Ya. dan perlu dibenahi setelah nanti Tuhan izinkan, amin ya, Ya. duduk di DPR, harus diperhatikan, tapi terutama masyarakat juga, Ya. sehingga kita bisa memberikan hak suara kita tepat kepada orang yang nanti balik melihat kita. Ya. Silakan Kak. Baik, makasih Ade. Jadi tadi sempat tidak saya sebutkan ya, Ya. tapi pengalaman kakak pernah menjadi staf ahli. Staf ahli ya. Staf ahli di DPR RI di Komisi 11. Komisi 11 itu komisi yang membahas tentang anggaran keuangan di Republik Indonesia ini. Republik Indonesia ya. Jadi setiap program-program yang dimunculkan dari daerah itu semua akan dibahas, didiskusikan dalam Komisi 11. Ya. Kemudian dari Komisi 11 itulah yang kemudian nanti diserahkan kepada Banggar ketika program itu sudah disetujui. Kemudian dibahas di Banggar untuk masalah nilainya. Nah, ya. pengalaman yang pernah kakak alami, kakak ingin sampaikan kepada adik-adik kelompok milenial ini. Ya. Pertama kakak mau kasih ingat begini, jangan salah pilih orang. Benar Kakak. Jangan salah pilih orang, karena apa? Banyak orang yang hanya datang ke adik-adik hanya ingin meminta suara. Ya. Meminta suara dengan janji-janji manis, dengan janji-janji angin surga. Tetapi pengalaman yang kakak alami, Ya. menjadi seorang anggota DPR terutama iman kita dulu. Iman kita ya. Harus kuat iman kita. Karena di sana itu bicara uang. Wow. Nilainya cukup Ini bicara fantastik uang. sekali ya. Karena dengan gaji yang begitu besar. Apalagi seorang anggota DPR Provinsi yang punya aspirasi ya. Ya. Aspirasi satu anggota DPR Provinsi itu miliaran. Wow. 1 tahun. Luar biasa ya. Miliar. Dan kakak membuka bahwa gaji saja sudah ratusan. Iya. Puluhan, bahkan ratusan. Aspirasi sudah miliaran. Kalau kita mau bicara jujur, hari ini saya mengingatkan kepada adik-adik kelompok milenial bahwa pilihlah orang yang tepat, yang punya ide gagasan. Seperti tadi kakak bilang. Iya. Di DPR itu, tugasnya dia tuh sebagai pengawas. Benar ya. Bagaimana dia membuat program-program yang memang relevan dengan kehidupan adik-adik, contoh adik-adik milenial ini, Iya. dengan masa depan yang masih panjang. Buatlah konsep-konsep yang bagaimana menciptakan mereka menjadi manusia-manusia Papua yang berguna ke depan. Benar sekali. Bukan hari ini kita kasih uang 100-200, belanjakan mereka, kemudian hidup untuk malu 5 tahun. Iya, benar. Akhirnya orang tua berpikir begini, saya kasih sekolah kok capek-capek, tapi terakhir kok cuma hanya sebatas pemabuk, bawa ijazah pergi bungkus kacang goreng. Berarti pesannya juga sama buat orang tua kita juga nih ya. Sama orang tua juga. Orang-orang, terutama orang-orang Asli Papua. Ya, jangan Bagaimana memilih anggota DPR bukan karena uang, tapi karena ide dan gagasan. Hari ini saya punya satu statement bahwa saya adalah pengawal aspirasi yang pro rakyat. Ya. Karena disitulah kita bicara, membahas seluruh program, baik kesehatan, pendidikan, termasuk orang bilang religi ya. Ya, Itu religi. ya semuanya di situ. Nah, sehingga pesan saya kepada adik-adik, mari gunakan hak pilih kalian secara intelek. Ya. Pilihlah calon yang punya wawasan, punya ide, punya gagasan, dan takut akan Tuhan. Ya. Karena kita menganut filosofi. Ya. Siapa orang yang bekerja dengan jujur di atas tanah ini, maka dia akan mendapatkan tanda heran yang satu ke tanda heran yang lain. Amin Nah, ya. maka itu pesan saya kepada adik-adik tanggal 14 Februari, datang ke TPS. Jangan golput ya. Jangan golput. Ya. Datang ke TPS, gunakan hak pilih kalian, memilihlah calon-calon DPR yang menurut kalian tepat dengan ide dan gagasan yang saat ini kalian rindukan. Pesan saya sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Partai Hanura. Partai Hanura. Nomor urut 4. Nomor urut 4. Frankie M. Rumere, itulah saya. Wah. Kakak, kalau tadi saya dengar ya. Ya. Dari dana aspirasi, gajinya. Ya. Luar biasa ya. Ya. Menjanjikan sekali. Menjanjikan. Luar biasa. Tapi ini khususnya buat kita
caleg-caleg OAP, Ya. tapi juga masyarakat keluarga OAP nih ya. Ya. Apa yang harus kita perhatikan? Menurut Kakak mungkin ada yang kurang, Kak? Karena kalau saya dengar Ya. ini menjanjikan sekali. Tapi apa yang menurut Kakak sebenarnya kurang dan harus diperhatikan sehingga nanti seketika nantinya Ya. Tuhan izinkan Kakak ada di sana, itu benar-benar kita bisa perhatikan bersama. Ya. Mungkin selama ini, apalagi provinsi kita ini baru Kakak juga maju dari Ya. provinsi ya. Ya. Apa yang harus kita juga tahu bersama sehingga selain dari nilai-nilai dari biaya-biaya yang tadi Kakak sebutkan ini, masyarakat juga harus tahu supaya jangan, ya sayang sekali ya, gaji mereka kan besar, kenapa harus kita terbuai dengan 300, contoh minta maaf ya, 500 yang cuma habis di hari ini. Seharusnya kan itu dipakai di program-program selama 5 tahun. Mungkin kita bisa tahu Baik. sehingga itu masyarakat datang bisa menanyakan, tidak tapi minta program atau seperti apa. Ya, baik. Jadi seperti apa yang tadi ada pertanyakan, kayak Kakak bersyukur sekali ya. Yang kurang dari kita selama ini adalah pengawasan. Kenapa saya katakan pengawasan? Reses ya, saya ambil contoh reses. Reses ini kan masa waktu di mana sebelum pemerintah dan legislatif dan eksekutif membuat sebuah program kebijakan. Kakak, saya izin. Bolehkah tahapannya dari bulan apa ke apa sehingga besok waktu terpilih nanti masyarakat bisa tahu dari bulan ini ke ini kita harus awali DPR kita tuh ya supaya kita tahu gitu, jangan sampai ada reses, kaget ada resesnya lewat jadwal gitu, mungkin biar kita tahu bersama. Baik, jadi kalau reses itu kan 1 tahun itu 4 kali. 4 kali, ya. Ya, dia sistemnya kan catur bulan. Ya. Nah, jadi setiap tahun itu ada 4 kali reses. Ya. Nah, mungkin lebih tepatnya berapa jadwal itu karena tergantung ya. Ya. Tergantung karena masa berlaku masa tugas DPR sekarang ini kan nanti berakhir pada saat yang DPR baru terpilih. Ya. Nah, mungkin reses itu sudah lewat ya. Tapi sekarang ini mungkin sudah masuk ke tahap reses pertama di tahun ini ya. Nah, jadi mungkin yang saya mau kasih ingat satu tadi bicara masalah reses. Nah, reses ini kan masa pengambilan data. Tetapi yang terjadi sampai hari ini, kita punya bapak-bapak DPR ini tidak pernah turun ke lingkungan masyarakat untuk duduk di masyarakat bercerita untuk mendapatkan masukan. Gitu. Tapi yang terjadi adalah DPR ini keluar daerah. Lebih banyak keluar daerah. Nah, sehingga program yang dibawa kemarin ada program luar daerah, bukan program dalam daerah. Kondisi real yang hari ini terjadi, itu yang harusnya diangkat oleh mereka pada saat eksekutif dan legislatif pembahasan anggaran. Nah, sehingga program itu saya ambil contoh ya. Kalau anggota DPR dia turun ke lingkungan masyarakat, kemudian masyarakat bilang begini, Bapak kami ini susah sekali, kalau hujan itu kami punya jalan ini tergenang air. Nah, DPR ambil data itu. Kalau DPR tidak pernah bersuara, maka PU datang ke situ bukan yang dia bikin bagaimana mengatasi airnya. Tapi di situ dia bikin MCK sehingga itu tidak tepat sasaran dan tidak berfungsi. Begitu. Tapi kalau DPR itu melakukan reses, maka DPR lah sebagai pembisik kepada pemerintah bahwa ini loh yang dibutuhkan masyarakat. Sehingga inilah yang harus kita kerjakan. Nah, menurut saya itu pengawasan yang sampai saat ini. Yang kedua, mungkin satu, transparansi. Pemerintah sampai saat ini saya tidak pernah lihat ada pemerintah pembahasan anggaran kemudian sidang itu dipublikasikan. Nah, saya berharap ini adik-adik Papua punya intelektual, mereka punya kemampuan. Kalau bisa, libatkanlah mereka untuk ketika pembahasan berkaitan dengan anggaran, berkaitan dengan sidang, mereka boleh masuk untuk meliput sehingga dipublikasikan masyarakat tahu bahwa ini loh konsep pembangunan kita, ini loh yang akan kita kerjakan, ini loh keuangan kita begini loh. Nah, 2 hal ini, pengawasan dan transparansi. Sehingga kakak berharap saya pribadi, kalau misalnya adik-adik berpikir bahwa mungkin figur yang tepat kita pilih kakak, ya saya siap mengawal itu. Dan ini salah satu ide yang akan saya perjuangkan. Baik. Pemirsa di rumah dan kita semua yang menyaksikan program kita Belanja Masalah, kita akan masih tetap bicara bersama dengan narasumber kita, Kakak Franky. Saya jadi pengen banyak belajar lagi ya, karena banyak-banyak hal yang sudah saya dengar. Saya bersyukur sekali ya Kakak, terutama buat bapak, mama, adik, kakak, famili, saudara dong semua, khususnya orang asli Papua. Ada anak, ada bapak, ada saudara kita yang smart, yang juga punya pengalaman yang sudah sampai menjadi staf ahli di Senayan. Kalau hari ini maju dan kita tidak manfaatkan apa yang ia miliki, maka sayang sekali. Untuk itu, ini negeri kita, ini tanah kita. Mari kita pilih keluarga saudara kita, karena hanya kita orang Papua yang bisa lihat dan bangun negeri kita sendiri.
Bukan berarti kita menolak saudara-saudara Nusantara, tapi marilah berikan pengakuan kepada kita yang punya, apalagi ini provinsi ini baru ya. Ya. Kita akan lanjut lagi bersama dengan narasumber kita, namun kita akan kembali setelah yang satu ini. Iya, kembali lagi bersama dengan saya Philip Imbir dalam program kita Belanja Masalah bukan cari-cari masalah, karena kita ingin mencari solusi bagi kesejahteraan masyarakat yang ada di Provinsi Papua Barat Daya. Dan masih dengan tema kita Caleg OAP Adu Gagasan, kita akan berbicara lagi bersama dengan Kakak Franky yang tadi sudah menjelaskan banyak sekali. Kita akan kembali lagi bersama dengan Kakak. Kakak, ini kita sudah ada pada sampai kesimpulan. Namun sebelumnya mungkin ada tambahan tadi terputus tentang Kakak melihat ada yang kurang di pemerintahan dalam hal ini, kebijakan-kebijakan, program yang belum menyentuh kepada masyarakat. Mungkin Kakak bisa menambahkan lagi terkait dengan apa yang menjadi pengawasan Kakak selama ini dari luar, dan ini yang akan membuat juga menjadi satu keyakinan bagi masyarakat pemilih milenial juga, sehingga tanggal 14 Februari nanti bisa memilih Kakak sebagai salah satu figur yang paham mengerti tentang kondisi real dan tugas fungsi, tugas pokok dari seorang DPR itu sendiri. Kakak, silahkan. Baik, makasih. Jadi mungkin sekali lagi Kakak pertegas ini bahwa anggota DPR itu tidak punya visi dan misi. Anggota DPR itu tidak punya visi dan misi. Yang memiliki visi dan misi adalah pemerintah. Dalam hal ini kepala daerah. Ya. Nah, tugasnya anggota DPR bagaimana mendukung kepala daerah itu sehingga visi dan misi yang tadi itu bisa dapat tercapai. Ya. Nah, sehingga kadang-kadang terjadi di mana terjadi pemborosan karena perbedaan pendapat. Nah, kalau saya sebagai calon anggota DPR yang kemudian dipercayakan untuk duduk DPR, saya akan mendukung penuh pemerintah dalam pencapaian visi dan misi. Nah, sehingga di situ tidak ada jadi anggaran dan waktu itu dapat dihemat dan kebanyakan akan lebih turun ke masyarakat. Pelayanan-pelayanan akan semakin terbuka. Tetapi ketika di DPR terjadi dengan kepala daerah, maka disitulah terjadi pemborosan anggaran dan waktu. Nah, sehingga saya secara pribadi, saya sebagai anak asli Papua yang ingin lihat negeri saya maju, maka saya akan mendukung penuh pemerintah dalam program pencapaian visi dan misi demi kesejahteraan kesehatan di Papua. Contoh, gubernur punya misalnya Pak Gubernur punya visi misi bahwa sekolah gratis. Saya sebagai anak Papua saya mendukung. Bagaimana caranya? Jangan kita berdebat. Tapi itulah konsepnya beliau bagaimana pencapaian. Nah, sehingga saya mau katakan bahwa saya anak asli Papua yang ingin lihat saya punya rakyat sejahtera, makmur dan cerdas di atas negerinya sendiri. Oh, luar biasa. Pemirsa di rumah, itulah tadi bincang kita bersama dengan narasumber kita Kakak Franky Romero yang maju dari Partai Hati Nurani Rakyat nomor urut 10 ya Kakak ya. Partai nomor urut 10, dan Kakak sendiri dari Dapil 1 Provinsi Papua Barat Daya nomor urut 4. Jadi buat Bapak, Mama, adik, kakak, family dorang yang tadi Kakak Franky sampaikan bahwa yang punya negeri ini, yang punya tanah ini, mari kita orang pilih anak kita, saudara kita, bapak kita, karena cuma orang Papua yang mengerti persoalan di Papua. Kita tidak alergi, tidak menolak saudara-saudara kita yang Nusantara, tapi mari kita belajar untuk menghargai di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, langit dijunjung. Ya, Kakak Franky punya pengalaman banyak sekali, dan kita berharap buat pemilih pemula, tapi juga Bapak Mama dorang yang masih mengambang ya, belum menentukan. Jangan lupa tanggal 14 Februari ada Kakak Franky. Kakak ini orang lama yang sudah terkenal lah kalau di pemerintahan di Kota Sorong. Kalau tidak kenal Kakak ini, wah, luar biasa sekali, karena Kakak tadi pernah lama sekali di Golkar di Kota Sorong, dan hari ini maju di Partai Hanura nomor urut 4 Dapil 1 Provinsi Papua Barat Daya. Dan saya kutip juga apa yang disampaikan oleh Kakak Franky buat kita semua.
Jangan kita salah pilih cuma karena hari ini kita dibeli dengan uang, tapi mari kita memilih sesuai dengan partai dari kakak Franky, sesuai dengan hati nurani, Ya, sesuai dengan hari H, hati nurani rakyat ya. ya, Maka kita berharap perubahan dan kita imani kakak Franky duduk di dalam pengalaman yang ada bisa membawa perubahan buat kita semua. Terakhir, closing statement dari kakak sebelum kita akhiri, ya. saya persilakan buat kita pemirsa di rumah, closing statement dari kakak singkat padat kepada kita sekalian. Silakan. Baik. Baik, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, lebih khusus di Provinsi Papua Barat Daya, dan lebih khusus lagi di Kota Sorong, terlebih khusus lagi daerah pemilihan Kota Sorong 1, saya ingin sampaikan bahwa berikanlah hak kesulungan kalian, kepercayaan kalian kepada orang yang tepat dan benar. Karena sesungguhnya sebagai anggota DPR harus mempunyai jati diri dan punya wawasan budi pekerti yang dapat membawa perubahan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ke depan. Untuk itu, ingat, nama saya Franky Romere dari Partai Hanura, nomor urut 4. Tanggal 14 Februari, coblos partai nomor 10 dengan orangnya nomor 4. Makasih. Ya, luar biasa. Pemirsa di rumah, itulah tadi bincang-bincang kita di episode ini bersama dengan kakak Franky Romere yang maju dari Partai Hanura nomor urut 4, Dapil 1 Papua Barat Daya. Jangan lupa, jangan golput tanggal 14 Februari datang ke TPS, lalu pilih sesuai dengan Hanura, hati nurani rakyat. Dan jangan lupa kakak Franky karena di situ ada banyak pengalaman untuk merubah Papua Barat Daya lebih baik lagi. Kita orang kuat karena kita orang satu. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam sehat buat kita semua. Terima kasih kakak, Tuhan berkati. Makasih. Luar biasa.